Apa kabar Palembang? Baik, terima kasih pendengar dan juga netizen. Kembali bersama saya Ari Kristo dalam edisi El Sinta Palembang News untuk edisi siang. Dan saya masih bersama dengan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Palembang, Bapak Haji Sudirman Esos MSI. Nah, di awal tadi sudah banyak sekali dijelaskan Pak ya, terkait dengan beberapa hal berhubungan dengan masa jabatan, kemudian juga pencapaian yang sudah diraih sejauh ini. Nah, mungkin juga boleh disampaikan Pak, di posisi saat ini juga butuh proses yang cukup panjang dalam untuk bisa mewujudkannya Pak ya. Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kami Pak? Oh iya, tentunya ucapan alhamdulillah syukur tentunya ya atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada saya, kesempatan dan ucapan terima kasih kepada Partai Amanat Nasional, mulai dari Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan dan juga sekretaris, baik itu juga DPW bahkan DPD yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Palembang di tahun 2019. Dan alhamdulillah berkat kerja keras, kerja cerdas, dan tentunya dengan harapan masyarakat bisa bersama-sama, bisa bersama-sama, satu visi, satu kehendak. Misi kita bagaimana masyarakat bisa hidup yang layak, kesejahteraannya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti infrastruktur, baik jalan ataupun penerangan dan sebagainya. Itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang diberikan oleh Partai Amanat Nasional kepada saya dan memberikan amanah itu kepada saya. Dan tentunya saya akan jaga baik-baik bagaimana yang telah diamanahkan kepada saya ini tidak mengecewakan partai itu sendiri. Dan terima kasih yang kedua, tentunya tidak mungkin saya bisa jadi anggota DPRD kalau tidak dipilih oleh masyarakat. Nah, untuk itu ucapan yang sangat luar biasa ini kepada masyarakat, kepada saudara-saudara yang telah memilih saya, memberikan amanahnya kepada saya supaya aspirasi mereka itu bisa terwujud, terrealisasi. Maka itu ucapkan terima kasih. Insya Allah apa yang telah diamanahkan kepada saya akan perjuangkan aspirasi saudara-saudara, khususnya di dapil saya dan pada umumnya Kota Palembang. Karena DPRD ini tempat pemilihannya saja per dapil. Tapi setelah kita jadi anggota DPRD itu ke seluruhnya Kota Palembang, tanpa terkecuali. Tapi terkait tadi kan sempat disinggung terkait dengan Dapil 3 Pak ya. Artinya kan ada pesan khusus yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang tinggal di sana kepada Bapak yang sejauh ini sudah menjabat sebagai Wakil Ketua 3. Dari hasil pertemuan dengan mereka atau reses yang dilakukan, sebenarnya apa yang mereka minta paling banyak Pak? Mulai dari sebelum reses bahkan keluhan mereka itu salah satunya masalah jalan. Infrastruktur jalan, lampu jalan, dan juga air bersih. Dan alhamdulillah kita konsen di sana, konsen perjuangkan itu. Nah, setelah kita di DPR ini tidak hanya di Dapil 3 tentunya, di daerah Kota Palembang pada umumnya, asal ada pengajuan, bahkan kita reses mencari titik-titik itu sendiri, dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah seperti itu, supaya apa program-program yang akan kita masukkan di APBD 2000 selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Artinya kan di sini juga tidak berjuang sendiri Pak ya. Dari Dapil 3 kan juga ada anggota yang lainnya gitu ya. Kolaborasi gimana Pak? Nah, itu tentunya aspirasi mereka lewat reses ataupun kita ketemu langsung, kemudian mereka menyampaikan di Musrembang namanya. Musrembang dari kelurahan dan ke kecamatan. Nah, itu di-input apa program-programnya, mana yang prioritas, mana yang belum diprioritaskan, seperti itu, sesuai dengan hitungan-hitungan ataupun penilaian dari yang
bersangkutan, stakeholder yang lainnya seperti PU dan sebagainya dan sebagainya. Mana yang dianggap perlu didahulukan, mana yang perlu nunggu. Seperti itu. Tapi juga sebagai masyarakat kadang-kadang juga mintanya hari ini besok kalau bisa direalisasikan. Itu gimana Pak? Oh itu, ya memang banyak seperti itu dan kita kasih pemahaman bahwasanya karena namanya ini anggaran, tentunya anggaran pemerintah ini tidak serta-merta melalui proses pengajuan dulu. Nah, sebagian juga itu seperti Mas bilang tadi, ada yang ini kerjanya nggak bener, ini lambat sekali, tapi lama-kelamaan juga paham juga kan, seperti itu. Ya itulah memang perlu pemahaman saudara-saudara kita masyarakat. Itulah hadirnya kita untuk mensosialisasikan bahwa prosesnya tidak serta-merta, harus melalui tahapan-tahapan seperti itu. Pengajuan dari RT, terus sampai ke kelurahan dan kecamatan, seperti itu. Jadi ada proses yang harus masyarakat ketahui terkait dengan bagaimana bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka. Baik, dari sejauh ini kalau dihitung-hitung Pak, apa yang menjadi harapan masyarakat sudah berapa banyak Pak yang sudah terwujud atau yang masih dalam proses pelaksanaannya nanti Pak Sudirman? Kalau sifatnya pembangunan itu namanya kontinu ya, setiap tahun. Kalau dibilang proses sudah namanya rutinitas, namanya rutinitas. Kalau khususnya pembangunan infrastruktur itu hampir mungkin dia 70% lebih ya. Itu. Karena ini kalau bicaranya Kota Palembang, karena Kota Palembang juga luas, seperti itu. Budget yang ada ini harus dibagi-bagi, dibagi rata dari masing-masing daerah. Seperti itu. Tidak bisa kita mentang-mentang dari dapil ini mengutamakan, nggak bisa. Kita juga perhatikan juga ada pinggiran-pinggiran kota, seperti itu. Ada jalan mereka belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah dalam hal mungkin pengecoran jalan, pengaspalan. Begitu juga dengan penerangan. Bahkan ada yang belum ada lampu jalan gitu kan di lingkungan mereka tinggal itu. Karena kita tahu sendiri bahwa lampu jalan ini sangatlah penting. Apalagi saat ini banyak sekali kejadian-kejadian akibat dari sarana dan prasarana kita juga kurang mendukung, kurang memadai. Salah satunya penerangan lampu jalan, keamanan dan sebagainya. Itulah sering jadi pembegalan itu, seperti itu. Tapi kan artinya juga masalah yang lahir dari masyarakat bukan hanya berhubungan dengan infrastruktur saja Pak ya, sosial, ekonomi, budaya itu gimana Pak? Ya itu makanya kita di Kota Palembang ini tentunya hampir sama dengan kota-kota lain, tidak hanya infrastruktur saja, seperti sosial juga, ekonomi. Nah tentunya kita ada OPD namanya ya. Jadi kalau masalah pasar berarti OPD perdagangan kita, dinas perdagangan kita, dan kita punya kewajiban untuk pengawasan bagaimana kinerja dari pemerintah yang mana di sini ada dinas-dinasnya untuk masyarakat. Pengaturan dari seandainya di masalah perdagangan, pengaturan dari sembakonya bagaimana, jangan sampai terlalu tinggi kan. Penekanan apalagi mau hari-hari besar. Nah, itu kalau tidak diatasi oleh mereka dinas-dinas tersebut, ada sebagian pengusaha-pengusaha juga yang nakal melakukan penimbunan. Makanya perlu pengawasan seperti itu di pasar-pasar. Baik, benar-benar sekali. Artinya ini di sini peran serta dari DPR juga ikut mengawasi Pak ya, seperti apa gitu ya. Nah, tadi juga peran dari Wakil Ketua 3 juga di Komisi 2 Pak ya, terkait dengan pemerintahan. Itu bagaimana Pak? Kalau kemarin di Komisi 2 saya itu ekonomi dan keuangan, pajak daerah, pajak pendapatan. Jadi yang mana pajak restoran, BPH-TB dan sebagainya, intinya pendapatan daerah Kota Palembang seperti itu. Nah itu gimana Pak? Apakah sudah cukup maksimal dalam pelaksanaan di lapangan? Apakah masih ada yang perlu dikoreksi Pak Sudirman? Sangat. Kita sama-sama. Kita tidaklah manusia yang sempurna. Kita perlu sekali baik dari
internal kita ataupun eksternal kita mengkritik itu. Jadi kepada OPD ya dalam hal ini bertanggung jawab di bidangnya masing-masing, jangan anti kritik. Apalagi kami sebagai anggota DPR ini memang fungsi kami tentunya untuk menyampaikan itu. Nanti apa kata masyarakat, sudah diamanahkan kok nggak kerja gitu kan? Salah satu tadi masalah perpajakan, baik itu PBB ataupun BPHTB, pajak restoran dan sebagainya. Begitu juga dengan restribusi. Nah itu kita awasin dan kita cari-cari solusi bagaimana masyarakat itu bisa berusaha dengan tenang. Ya dia kalau berusaha dengan tenang, hasilnya dapat, bisa juga bayar pajak gitu kan. Tapi kalau mereka usahanya juga sepi, tidak tenang, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil? Nah itu kita harus pikirkan sama-sama, cari solusi sama-sama supaya masyarakat itu bisa berusaha dengan baik, dengan tenang, walaupun ada kendala-kendala, tapi tidak semua. Oke, artinya kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak juga harus dibantu bagaimana cara mereka mendapatkan uang untuk bisa membayar itu, Pak ya. Terkait dengan beberapa wajib pajak yang harus menaikkan kewajibannya, ini juga peran dari pemerintah apakah juga mendukung, Pak? Oh iya. Seperti kita sama-sama merasakan COVID-19 melanda kita, dunia bahkan lebih-lebih kita bicara masalah Kota Palembang ini sangat mempengaruhi ekonomi kita. Banyak sekali pengusaha-pengusaha kita, ekonomi lemah kita yang gulung tikar. Maka itu ada peran dari pemerintah lewat dinas sosialnya. Seperti itu. Begitu juga ada usaha-usaha yang perhotelan, ada juga bantuan-bantuan. Jadi ada subsidi gitu Pak ya? Oke. Paling tidak bisa bertahan saja, bersyukur gitu. Tapi ini menjadi salah satu hal yang mungkin ditunggu-tunggu terkait dengan pajak tadi. Artinya wajib pajak juga harus sadar dengan kewajibannya gitu Pak ya. Kemudian juga terkait dengan regulasi bagaimana mereka cara membayarnya juga harus dipikirkan. Karena memang situasi kondisi setelah pandemi juga menjadi salah satu perhatian dari kita sama-sama gitu ya. Nah terkait hal ini juga apakah sudah dilakukan simpeksi langsung ke wilayah-wilayah yang dikhususkan tidak, seperti apa Pak? Oh iya. Dari Komisi 2 bekerja sama dengan instansi terkait itu sering sidak ke lapangan. Sering sidak ke lapangan yang mana indikasi-indikasi. Contoh ada indikasi pengusaha yang nakal. Salah satunya masalah pajak, begitu juga dengan yang lainnya masalah perizinan kan. Nah, makanya perlu sidak sama-sama. Atau kita khawatir ada dari oknum-oknum itu sendiri, oknum-oknum yang bersangkutan yang memberikan kesempatan itu untuk nakal. Nah, itu kan kita atasi, kita bersama-sama jangan sampai itu terjadi, dan syukur alhamdulillah sampai saat ini semuanya baik-baik saja. Tapi kita mengakui bahwa di lapangan itu tetap saja ada namanya kendala-kendala. Nah, kendala itulah menjadi PR kita sama-sama. Nah, tapi sebagai bukti di 2022 APBD Kota Palembang itu PAD-nya tercapai bahkan 100% lebih ya. Nah, itu artinya kinerja dari OPD terkait khususnya Kota Palembang itu dapat aspirasi bagus dan didukung tentunya juga DPRD Kota Palembang. Ini antara DPRD begitu juga dengan pemerintah Kota Palembang ini bagaikan mata uang. Tidak bisa jalan satu-satu. Tidak terpisahkan Pak ya. Tidak terpisahkan. Iya seperti itu. Ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama untuk tujuan yang sama. Bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera, kesehatannya juga terjamin, ekonominya juga baik dan sebagainya. Ya, inilah peran fungsi dari legislatif dan juga eksekutif yang mungkin juga harus masyarakat ketahui Pak ya. Artinya juga DPR sebagai peran sebagai pengawas dari kinerja atau pekerjaan yang sejauh ini juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah, khususnya pemerintah Kota Palembang. Nah ini kan juga diatur dalam Perda Pak ya. Nah ini gimana Pak? Oh iya, ini diatur dalam peraturan daerah dan undang-undang. Tugas kita sebagai anggota DPRD ini sangatlah berat. Seperti itu. Jadi mengenai
pembuatan perda, baik itu dalam hal APBD, artinya rancangan-rancangan kita untuk pembangunan Kota Palembang, baik itu pembangunan bahkan juga masalah penggajiannya dan sebagainya. Nah itu tidak lepas dari peran DPRD tentunya kan, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik, nah hubungannya dengan pajak ini mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar kami terkait dengan perda yang mungkin sejauh ini masih dikerjakan atau masih dalam proses dievaluasi seperti apa agar kiranya nanti hasilnya juga bisa menyesuaikan apa yang jadi harapan dari masyarakat, Pak. Oh iya, jadi sampai saat ini yang kami tahu informasi dari OPD bahwasanya pajak daerah ini masih dalam kondisi bagus ya, artinya insya Allah juga tercapai pada waktunya di bulan 12 nanti. Harapan kita masyarakat tentunya bisa tepat waktu dalam hal pembayaran pajak, karena pajak ini untuk pembangunan kita sendiri gitu kan, nggak keluar dan untuk Kota Palembang itu sendiri gitu kan. Karena aturannya mengatur itu, seperti itu. Okay. Jadi pajak ini dari masyarakat untuk masyarakat. Seperti itu. Kita sadarkan hal itu, artinya juga kewajiban masyarakat itulah yang nantinya bisa memperbaiki Kota Palembang untuk kedepannya. Baik, nah ini juga apakah perda hanya itu saja yang masih dikerjakan atau ada yang lainnya nih Pak? Kalau bicara masalah perda, kita ada saat ini bagian legislasi Bapemperda itu ada 3 kalau nggak salah, 3 perda yang lagi dibahas sampai saat ini. Itu perda Kesbangpol, masalah kebangsaan, terus ada juga dari dinas di LHK, masalah sampah kalau nggak salah ya, yang ketiga dinas KB ya, kalau berencana itu masalah kemiskinan. Jadi ada pembahasan sekarang ini di 3 perda itu. Seperti itu. Walaupun yang lain juga ada sudah selesai seperti itu. Artinya dalam proses ini Pak ya? Iya, 3 perda yang lagi dalam proses. Oke, baik ya. Nah, kira-kira 3 perda ini seperti apa pelaksanaannya nanti dan harapannya seperti apa yang bisa dipatuhi oleh masyarakat, kita akan bahas sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di El Sinta Palembang News untuk edisi siang. Apa kabar Palembang?